Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan meski di tengah pandemi kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker ataupun pelindung wajah. Pemirsa, saya berada di KPP Pratama Tebing Tinggi. Kebetulan hari ini KPP Pratama Tebing Tinggi sedang meresmikan layanan drive-thru dan wajib pajak panutan. Sebelum nanti saya akan membahas dengan beberapa narasumber mengenai peresmian drive-thru ini, terlebih dahulu kita saksikan tayangan berikut ini. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut II meresmikan layanan drive-thru dan ruang tunggu wajib pajak panutan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Senin lalu. Peresmian ini sebagai langkah peningkatan pelayanan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan. Melalui layanan drive-thru ini diharapkan dapat mengurangi adanya kerumunan dan antrian sehingga wajib pajak dengan nyaman dapat melakukan pelaporan. Selain itu, layanan ini juga akan melindungi wajib pajak dari sebaran COVID-19. Adapun beberapa layanan yang dapat dilakukan di drive-thru ini, diantaranya layanan tanpa menggunakan formulir seperti pelaporan SPT PPH pasal 21 dengan batas 20 lembar bukti potong, pelaporan SPT PPH pasal 22 impor, pelaporan atas izin materai, surat tanggapan atas SP2DK, surat tanggapan atas SPHP, permohonan pembuatan kode ID billing, dan pembayaran pajak non-tunai dengan mesin EDC Bank. Sementara itu untuk layanan dengan menggunakan formulir diantaranya permohonan PBK, permohonan pengurangan angsuran, permohonan SKB impor, permohonan pengembalian pendahuluan, permohonan non-efektif, perubahan data dan wajib pajak indah, legalisasi SKB, potput, dan cetak ulang kartu NPWP. Selain memberikan inovasi untuk kemudahan bagi wajib pajak, KPP Pratama Tebing Tinggi juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak yang telah dengan sukarela dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka adalah wajib pajak panutan yang memenuhi kriteria di antaranya patuh dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo, respon terhadap surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan, memiliki kontribusi pembayaran di atas rata-rata wajib pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan meraih penghargaan sebagai wajib pajak panutan, maka mereka pun berhak atas beberapa fasilitas pelayanan di antaranya memiliki kartu pengenal sebagai wajib pajak panutan, dilayani di ruangan khusus untuk seluruh jenis permohonan perpajakan, dilayani langsung oleh account representatif, tidak perlu mengambil nomor antrian dan tidak perlu antri di TPT. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah dalam rangka meningkatkan kontribusi dan kepatuhan dari wajib pajak dengan harapan agar wajib pajak dapat tergerak dan berlomba-lomba menjadi wajib pajak panutan sehingga dapat menikmati fasilitas tersebut. Layanan drive-thru yang diresmikan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ini adalah salah satu layanan yang nantinya akan mempermudah bagi wajib pajak untuk menyelesaikan beberapa kewajiban. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai ini, saya sudah bersama dengan Ibu Kakanwil DJP Sumut II dengan Ibu Romadania. Ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, ini pertama kali diresmikan layanan drive-thru di KPP Pratama Tebing Tinggi. Bagaimana Ibu selaku pimpinan merespon tentang peresmian ini? Terima kasih Mbak. Jadi memang ini satu inovasi yang luar biasa di tengah pandemi. Tentu harus ada langkah-langkah konkret karena kita tahu kita menghindari kerumunan dan kemudian juga menghindari kontak langsung satu sama lain. Nah, ini inovasi dalam rangka menjawab tantangan di masa pandemi ini, di mana launchingnya drive-thru ini memungkinkan wajib pajak tidak langsung ke kantor pajak, ya, langsung dari parkir kemudian masuk ke drive-thru memperoleh pelayanan yang sama dengan di dalam kantor. Jadi sebetulnya ini memindahkan saja proses bisnis yang pelayanan sebagaimana biasanya, tapi lebih inovasi karena hanya melewati mobil atau kendaraan lain. Nah,
Ini kan tidak semua bisa dilakukan oleh KPP Pratama ya Bu ya. Tadi saya ada hal menarik yang Ibu sampaikan di pidato tadi bahwa tidak semua KPP Pratama bisa menerima layanan ini. Nah, kira-kira ada kriteria khusus nggak sih Bu untuk bisa kantor pajak yang lain untuk menerapkan layanan drive-thru ini? Ya, sebetulnya semua kantor dimungkinkan untuk mengikuti cara inovasi ini. Hanya saja memang ini sekali lagi terkait dengan kesiapan baik sarana prasarananya, kemudian kantor ini sendiri adakah space untuk membuat drive-thru ini. Nah, ini yang menjadi kriteria. Kalau secara khusus tidak ada, tapi kira-kira seperti itulah ya. Harus cukup juga ruangannya, lahannya untuk drive-thru ini. Nah, selain di KPP Pratama Tebing Tinggi ini, layanan drive-thru ini ada di KPP lainnya nggak sih Bu? Tahun lalu ini di akhir ada di KPP Belawan di kantor wilayah DJP Sumatera Utara 1, ya KPP Belawan. Kemudian juga di Jakarta juga ada, di Malang juga ada. Tapi kalau ini di Sumatera Utara 2 memang baru pertama di KPP Tebing Tinggi ini. Nah, kedepannya selain KPP Pratama Tebing Tinggi ini, ada rencana untuk menerbitkan ataupun meresmikan layanan drive-thru lainnya Bu di kantor pajak yang lain? Ya, saya sangat mengharapkan karena ini tentu saja akan membuat nyaman wajib pajak. Kalau konteksnya nyaman, tentu ini menjadi tolak ukur kami, kepuasan wajib pajak salah satunya adalah kenyamanan. Nah, kalau wajib pajak sudah nyaman, tentu inovasi ini bukan sangat bermanfaat bagi wajib pajak, sehingga tentu kami sebagai pimpinan di daerah ini mendorong semua KPP yang punya space memungkinkan untuk drive-thru, ya saya pikir ini hal yang sangat baik sekali untuk dilaksanakan. Nah, baik Ibu, dengan adanya layanan ini, bagaimana Ibu selaku pimpinan memastikan pelayanan ini berjalan dengan baik, khususnya KPP Pratama yang dinaungi oleh DJP Sumatera Utara 2 Bu? Oke. Jadi kalau kita melihat apakah pelayanan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, tentu kita melihat zero komplain, itu yang pertama ya, zero komplain, dan kemudian ada komplimen-komplimen dari wajib pajak itu sendiri. Dan pengawasan kami melalui ada bidang P2 Humas di Kanwil akan terus memantau itu. Jadi kita memang membuka kalau istilahnya itu kotak saran, kotak juga ada komplain ya, untuk komplain call centernya. Nah, jadi itu saya yakin kalau wajib pajak sudah puas maka zero komplain. Itu aja dulu. Nah, kemudian kalau untuk apakah ini berjalan sebagaimana mestinya, tentu wajib pajak tidak hanya tadi 5, bisa jadi informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut atas kenyamanan, atas pelayanan prima yang diberikan oleh KPP ini akan menjadi salah satu tolak ukur juga gitu ya, sehingga nanti ke depan di jangka menengah dan jangka panjang kepatuhan kita akan meningkat. Nah, ini juga menjadi jangka panjangnya kepatuhan formal dan material ya. Kalau kepatuhan formal itu penyampaian SPT makin meningkat secara sukarela, kemudian materialnya penerimaan pajak akan meningkat pesat. Artinya harus ada peran dari wajib pajak untuk turut mensosialisasikan. Nah, kalau di jajaran KPP Pratama sendiri Bu, di DJP Kanwil Sumatera Utara 2. Nah, bagaimana ini kan layanan baru Bu. Nah, mensosialisasikannya kepada masyarakat seperti apa? Kita tahu tidak semua masyarakat melek teknologi, kemudian mau mengikuti layanan yang baru, tidak semua seperti itu. Ini bagaimana strateginya Bu? Ya, edukasi ini kita punya program-program yang ada di Kanwil itu sendiri. Ada program untuk memperkenalkan berbagai pelayanan-pelayanan unggulan. Sebetulnya ini juga sudah diamanahkan juga kantor pusat ya, kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan inovasi-inovasi sepanjang itu tidak keluar dari koridornya. Nah, jadi ini memang fungsi bidang P2 Humas di Kanwil ini sangat berperan, termasuk juga KPP untuk memberikan, misalnya memberikan flyer-flyer gitu ya, brosur tentang bagaimana mereka meningkatkan pelayanan primanya. Pada saat PP datang juga disampaikan, Bapak bisa loh misalnya ya, tidak usah harus berhadapan dengan kami, itu ada drive-thru. Nah, itu biasanya di tempat-tempat tertentu sudah kita berikan pengumuman gitu ya, itu yang untuk di KPP. Tapi kalau kita di Kanwil
setiap kali ketemu dengan WP kita sampaikan bahwa tahun ini ada tambahan layanan-layanan untuk kenyamanan wajib pajak. Nah, itu satu tantangan juga bagi satu layanan yang baru Betul. diterbitkan. Nah, Ibu, di masa pandemi saat ini, apa sih Bu yang menjadi tantangan dari sisi pelayanan kepada masyarakat semasa pandemi ini, Bu? Di awal pandemi ini memang membuat semua orang shock, tidak terkecuali juga kita sebagai petugas pajak dan wajib pajak. Karena kalau untuk menyampaikan SPT saja, mereka lebih mempercayai kalau berhadapan langsung, ya, tatap muka. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, meskipun kita sudah mencoba untuk membuatkan kelas-kelas dalam WA group, dalam online, ya, daring, ya. Nah, ini masih mereka meminta untuk pelayanan secara langsung, tatap muka, sehingga memang perlahan-lahan kita mulai arahkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga menjadi kendala itu masalah jaringan, ya. Jaringan di Sumatera Utara 2 ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tapi saya yakin, ya, ke depan karena semua orang sudah akan melek teknologi, dipaksa oleh kondisi pandemi ini, maka ke depan di tahun ini mulai daring itu kelas-kelas pajak dan lain sebagainya akan kita lakukan secara komprehensif dan intensif. Menurut Ibu, dengan adanya pelayanan yang baik ini, apakah ini bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya? Betul sekali. Jadi pertama kita tentu katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya kan, ya. Kalau kita harus mengenal wajib pajak dulu, kemudian kita pahami dulu bahwa membangun trust bahwa uang yang mereka bayarkan itu akan bermanfaat bagi negara, terutama di tengah pandemi ini untuk pemulihan ekonomi. Uang pajak lah, termasuk vaksinasi dan lain sebagainya itu dari uang pajak. Sehingga makanya berkali-kali saya sampaikan ke rekan-rekan teman-teman saya di pajak untuk menjaga integritas, karena trust itu akan dimulai dari situ, ya. Baru selanjutnya kita tentu secara terus-menerus mengingatkan pentingnya membayar pajak dalam rangka membangun Indonesia ini. KPP Pratama ini di Tebing Tinggi termasuk yang terbaik ya Bu ya, dan menghargai. Iya, untuk pelayanan tahun lalu terbaik sekanwil, dan alhamdulillah juga di tahun lalu target penerimaannya 100,3% kalau saya tidak salah. Jadi memang teman-teman di KPP Pratama Tebing Tinggi ini sudah luar biasa sekali. Baik, Ibu Romadania, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Sudah berbincang bersama kami di sini tayangan Coffee Break TV One, dan pemirsa, peresmian drive-thru dan wajib pajak panutan di KPP Pratama Tebing Tinggi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, pemirsa, saya sudah berada di ruang tunggu wajib pajak panutan. Wah, ini ruangannya nyaman sekali loh. Ada sofa, kemudian ada kopi dan teh yang bisa self-service atau bikin sendiri, dan ini tentunya ruangan ini berbeda dengan ruangan yang harus waiting room gitu. Jadi, bila Anda ingin menerima juga penghargaan wajib pajak panutan, tentu ini tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu patuh dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo, kemudian respon terhadap surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan, memiliki kontribusi pembayaran di atas rata-rata wajib pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, dan yang terakhir, tidak pernah dilakukan pemeriksaan tindak pidana dan bidang perpajakan. Nah, tentu bila Anda sudah menjadi wajib pajak panutan, juga ada beberapa benefit yang bisa Anda terima. Di antaranya yaitu memiliki kartu pengenal sebagai wajib pajak panutan. Kemudian dilayani di ruangan khusus seperti ini untuk seluruh jenis permohonan perpajakan, dan dilayani langsung oleh account representative
kemudian tidak perlu mengambil nomor antrian seperti wajib pajak yang lain di luar, kemudian yang terakhir tidak perlu antre di TPT. Nah, kebetulan dari 5 wajib pajak panutan yang menerima penghargaan dari KPP Pratama Tebing Tinggi, saya sudah bersama dengan 2 narasumber wajib pajak panutan, yaitu Bapak Suhardi dan Ibu Melani. Halo Ibu, Bapak apa kabar? Baik. Nah, sudah terima penghargaan, boleh ditunjukin nggak Bapak Ibu penghargaannya? Nah, ini kartu ya Bapak ya? Iya. Kartu, nah itu boleh dijelaskan ke Pak Suhardi dulu, itu kartunya apa, manfaatnya apa, dan cara penggunaan tadi dijelasin nggak Pak bagaimana? Gitu. Ini sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kanwil Direktur Pajak 2 Wilayah 2 Sumatera Utara sama KPP Pratama Tebing Tinggi atas apresiasinya kita dari PT Autopadu ditunjukkan sebagai wajib pajak panutan. Dan kita sebagai wajib pajak panutan selama ini yang kita jalani dengan penyampaian laporan SPT tiap bulan sesuai dengan prosedur dan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, kita sudah sistemkan. Dan semasa masa pandemi ini kita sudah sistem komunikasi dengan lain, ya, dengan komunikasi itu dari KPP Pratama dengan layanan yang bagus dan connect selama hubungan dengan sistem lain, kita pun apresiasi. Dan sampai ini hari kita bisa dari KPP Pratama bisa memberikan kita apresiasi sebagai wajib pajak panutan. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih sebelumnya Kanwil Direktur Pajak 2. Pak, kira-kira dengan dinobatkannya nih, saya bilang dinobatkan ya Pak ya, karena cuma 5 orang loh. Nah, dinobatkannya sebagai WP panutan, kira-kira Bapak pribadi berencana nggak sih Pak untuk mensosialisasikan selama ini yang sudah Bapak lakukan kepada WP yang lain Pak? Itu sudah pasti. Saya secara pribadi mewakili atas perusahaan, kita akan menyampaikan kepada teman-teman sama relasi biar di dalam wilayah Sumatera Utara ataupun relasi kita di Pulau Jawa ataupun di tempat lain, itu sekarang kita berhubungan dengan petugas pajak dengan apa semua itu sangat ramah, sangat mudah. Kita tidak segan-segan untuk bertanya, sama sudah di lain itu semua sistem apa semua itu sudah ada tertulis. Jadi kita tinggal baca, tinggal apa, dan layanan itu pasti direspon dengan baik. Cuma dari petugas-petugas AR kita pun ada kasih saran. Kalau ini kan tiap masa itu kan ada undang-undang baru, peraturan baru. Tolong dihimbau juga kepada wajib pajaknya semua, mana tahu ada kesibukan dia nggak tahu, jangan sampai terjadi kesilapan. Nah, itu yang perlu. Jadi kalau untuk sosialisasi itu untuk menyampaikan konsep-konsep ini semua sebagai untuk dapat wajib pajak panutan, kita akan menyampaikan kepada relasi kita semua sama pribadi-pribadi teman. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas waktunya. Ibu Melani, saya panggil Ibu Mei ya. Oke, Bu Mei, itu kartunya kira-kira hanya apa namanya ya, ID card itu aja atau ada isi yang bisa digesek Bu? Ini cardnya tidak bisa digesek, tapi ini sebuah penghargaan buat kita juga. Untuk perusahaan saya bekerja, PT Sureja Agung. Selama ini KPP Pratama Tebing Tinggi respon dan bantuannya yang kita kurang juga mereka selalu memberi saran dan masukan juga. Artinya namanya kita wajib pajak dan ingin membayar pajak, pastinya juga harus dilayani dengan baik ya Bu ya. Nah Ibu, tanggal jatuh tempo sebelum pembayarannya kita juga selalu mematuhi waktu. Terus pasal-pasal apa yang perlu. Untuk AR saya juga saya terima kasih, dia juga udah banyak membantu memberikan informasi-informasi terbaru. Oke. Pernah nggak sih Bu mengalami mungkin sudah lewat jatuh tempo, kemudian ingin membayarkan kewajibannya kemarin, namun diberikan pelayanan yang yang baik begitu Bu, walaupun sudah jatuh tempo? Kita tidak pernah
jatuh tempo tidak membayarnya, jatuh Bu. tempo. Oke. PT Surya Jagung nggak pernah jatuh tempo. Baik itu PPh 23, PPh 21 maupun PPN dia. Bu, terakhir dengan menerima penghargaan ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada KPP Pratama Tebing Tinggi, kemudian mungkin Ibu selaku wajib pajak punya saran dan masukan kepada petugas yang ada di sini? Untuk saran dan masukan, dia seperti yang Pak Handri bilang tadi, supaya kalau ada peraturan yang terbaru disosialisasikanlah ke perusahaan. Lebih awal, Bu, ya. Untuk rekan-rekan kami dalam perusahaan nanti yang ada kerjasama dengan PT Surya Jaya Agung, saya juga menginformasikan bahwa jadi member sebagai panutan itu fasilitasnya beda dengan yang lain. Priority ya Bu ya, layanannya prioritas. Baik, Ibu Melani dan Pak Suwardi, terima kasih atas waktunya dan selamat saya ucapkan sudah menerima penghargaan selaku WP Panutan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, juga bisa diikuti oleh wajib pajak yang lain, tentunya tidak hanya di Indonesia secara luas, tetapi secara khusus di kantor KPP Pratama Tebing Tinggi. Pemirsa, Coffee Break TV One masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali di Coffee Break TV One, pemirsa. Di segmen terakhir ini saya akan berbincang bersama Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi, yaitu Bapak Womsiter Sinaga. Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Wana. Ya, Pak, tadi saya sudah berbincang dengan Kak Kanwil, kemudian ada wajib pajak panutan juga yang sudah dinobatkan di kantor ini, dan ini saatnya kami berbincang dengan Bapak terkait dengan diresmikannya layanan drive-thru. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi dasar ataupun alasan akhirnya KPP Pratama Tebing Tinggi ini meresmikan layanan ini, Pak? Baik, Kak Wana, terima kasih banyak atas kesempatannya. Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya, khususnya KPP Pratama Tebing Tinggi, bagian dari instansi pelayanan publik, senantiasa harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana kita juga was-was ada penularan ya virus, sehingga bagaimana caranya pelayanan tidak bisa berhenti, tetapi operasional kantor tetap harus jalan seperti bagaimana biasa ya, sehingga kita menyikapi bagaimana caranya wajib pajak kita tetap layani, tetapi sekaligus kita bisa menghindari adanya pandemi. Sehingga kita coba memodifikasi pelayanan kita dengan membuat suatu layanan drive-thru. Drive-thru ini kita bisa melayani wajib pajak sebagaimana biasanya. Dia tidak perlu turun dari kendaraannya, dari motor atau dari mobil, dan mendapatkan layanan secepat mungkin, mudah, cepat, dan efisien. Nah, kemudian dengan adanya layanan ini kita harapkan ya wajib pajak bisa tetap melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana biasanya ya. Nah, memang Direktorat Jenderal Pajak selama ini sudah ada kebijakan untuk membuat layanan secara online ya, melalui website. Jadi seharusnya tidak perlu lagi capek-capek ke kantor ya. Namun tipikal wajib pajak kita di Sumatera Utara 2 ini masih perlu peningkatan edukasi untuk layanan internet. Masih banyak wajib pajak kita yang masih menginginkan dilayani secara langsung. Sehingga jauh-jauh misalnya mereka dari yang terjauh daerah kami, misalnya Kecamatan Sipis-Pis sekitar 45-50 km harus datang ke sini untuk layanan perpajakan. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya ini tetap kita bisa layani, tapi kita bisa menghindari protokol COVID, sehingga layanan drive-thru ini bisa menjadi solusi untuk pelayanan wajib pajak ya. Bisa kita lakukan peningkatan pelayanan secara prima, tetapi wajib pajak juga bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, layanan-layanan yang akan kita buat, kita berikan di layanan drive-thru ini ya, bagaimana supaya cepat, mudah, dan lancar, dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, hanya 2 menit ya. Seperti contohnya pelaporan SPT,
PPh pasal 21 yang batas 20 lembar bukti potong ya. Misalnya pelaporan SPT, PPh pasal 22 impor ya, pelaporan atas izin bea materai, surat tanggapan atas SP2DK ya. SP2DK ini tuh surat yang kita berikan kepada wajib pajak untuk himbauan membetulkan atau menambah setoran pajaknya dan lain-lain yang menurut kita waktunya bisa diperhitungkan antara 2 sampai 5 menit. Nah, demikian. Artinya agar wajib pajak yang datang tidak apa ya, bahasanya mungkin tidak zonk gitu ya Pak ya. Betul, betul. Artinya mereka harus mempersiapkan formulir terlebih dahulu. Oh, tidak perlu. Jadi istilahnya sama dengan pelayanan kepada TPT ya. Di TPT juga dia misalnya mengajukan NPWP. Ya, tinggal hanya yang diberikan persyaratannya misalnya KTP ya, sama bahwa dia ada surat keterangan bekerja. Itu juga nanti yang diberikan di layanan drive-thru ini. Sehingga bisa cepat dilayani dalam waktu 2-5 menit sudah selesai. Oke, persyaratan harus dipenuhi di awal dulu ya, iya, Pak, supaya tidak menunggu terlalu lama. Iya, iya. Nah, ini kan dengan adanya layanan drive-thru artinya pelayanan kepada wajib pajak kan bertambah, drive-thru-nya, kemudian mereka yang datang langsung ke kantor ini. Nah, bagaimana KPP Pratama Tebing Tinggi ini tetap menjaga pelayanannya kepada wajib pajak dan tetap prima, Pak? Baik. Nah, memang seperti yang disampaikan Kak Wana tadi, selain ada pelayanan di TPT, ada juga pelayanan di drive-thru ya. Jadi memang dari awal kita sudah melakukan pembagian tugas ya kepada semua petugas yang bertugas di pelayanan terpadu TPT, dan kita sudah tugaskan secara rutin siapa yang bertugas di TPT, siapa yang bertugas di layanan drive-thru. Nah, di layanan drive-thru itu khusus kita training supaya bisa dengan segera, dengan cepat ya, taktis bisa melayani wajib pajak. Jadi dari segi SDM sebenarnya tidak ada masalah. Bisa menghandle seluruh kegiatan, dan kalau sistem di kami ini kita akan melibatkan seluruh karyawan, tidak hanya mengerjakan tugasnya. Jadi harus bisa multitask, Pak. Multitask ya. Kemudian agile atau lincah ya. Jadi bisa mengisi kekosongan petugas yang lain. Dan ini kalau di sepak bola disebut dengan total football ya. Ini juga kita terapkan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Jadi harus dia bisa melakukan multiperan ya, multiperan untuk peningkatan kinerja di dalam pelayanan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Tapi menurut Bapak dengan adanya layanan ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya nggak sih, Pak? Nah, memang dari segi teorinya memang tidak terlalu otomatis ya, peningkatan pelayanan itu bisa meningkatkan setoran pajak. Tetapi paling tidak dengan adanya peningkatan pelayanan ini, kepercayaan wajib pajak kepada kepercayaan masyarakat bisa semakin kita dapatkan. Nah, itulah konsekuensi sebagai instansi pelayanan publik. Kalau pelayanan prima itu sudah harus kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau pelayanan kurang, itu nanti langsung berefek buruk kepada kepatuhan wajib pajak. Nah, sehingga di dalam pelayanan KPP Pratama Tebing Tinggi, pelayanan setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan, kita modifikasi, kita inovasi. Supaya apa? Supaya memberikan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga trust bisa kita dapatkan, dan kesadaran sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti melapor dan membayar pajak bisa kita dapatkan. Baik, terakhir Pak, yang terakhir yang ingin disampaikan kepada wajib pajak, khususnya untuk masyarakat yang dinaungi di KPP Tebing Tinggi ini dan masyarakat Indonesia secara umum, Pak. Baik, kami berharap kepada seluruh wajib pajak KPP Pratama Tebing Tinggi bisa memanfaatkan fasilitas layanan ya yang sudah kita lakukan inovasi di KPP Pratama Tebing Tinggi, baik melalui tempat pelayanan terpadu TPT maupun layanan-layanan drive-thru. Nah, ada juga yang disebut dengan layanan WP Panutan.
layanan di drive-thru ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cepat, tepat, dan efisien. Demikian juga layanan UIP Patuhan. Ini kita buat untuk meningkatkan, mendorong wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya, baik di kepatuhan formal maupun informal. Jadi, patuhan material maksudnya, kepatuhan material. Jadi, wajib pajak kita dorong untuk berlomba-lomba memenuhi kewajiban pajak dan membayar pajak lebih besar lagi sehingga mendapatkan fasilitas atau member sebagai WP Panutan. Di WP Panutan itu nanti akan kita layani dengan fasilitas yang lebih bagus, petugas yang lebih profesional, dan sarana-sarana dan fasilitas yang lebih baik. Prioritas ya Pak ya? Prioritas kita. Baik, terima kasih Bapak Womsiter Sinaga atas waktunya. Pemirsa, dengan demikian, maka ini menjadi penutup Coffee Break spesial launching layanan drive-thru dan WP Panutan ya di KPP Tebing Tinggi, KPP Pratama Tebing Tinggi. Pemirsa, dengan demikian saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.